Berjumpa kembali dengan saya Syarif Hidayat dari SMP Negeri 3 Karangbahagia, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi. Kali ini kita akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang saya jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami konsep hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga mengarahkan pada disiplin yang dapat mengontrol diri melakukan setiap tindakan. Dan yang terakhir, disiplin positif juga memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena paksaan, pujian, apalagi hukuman. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini biasanya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi eksternal ini juga biasanya dilakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atau sekedar penghargaan. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal ini bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya. Selanjutnya adalah konsep posisi kontrol seorang guru. Seorang guru di sini dia bisa berlaku sebagai penghukum, dan yang kedua dia bisa berlaku sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru hanya sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dalam hal ini, maka sebagai guru sebaiknya kita harus mengambil posisi kontrol manajer. Dengan posisi manajer, maka guru akan bersama-sama dengan murid berbuat sesuatu untuk memecahkan masalah dan juga mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri dan kemudian mendukung agar dapat menemukan solusinya sendiri. Guru menerapkan restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif untuk dirinya sendiri. Konsep selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah ini berisi pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami tentunya, serta wajib dilaksanakan oleh seluruh murid. Konsep inti yang terakhir dari budaya positif ini adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan kita bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk pada keterkaitan antara budaya positif 1.4 ini pada materi-materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, di mana keterkaitannya adalah budaya positif yang sedang kita pelajari di modul 1.4 ini akan mempermudah mencapai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta pendidikan yang bersifat menuntun.
Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana di sini dapat dikaitkan bahwa budaya positif akan terwujud oleh setidaknya 5 nilai daripada guru penggerak itu sendiri. Yang pertama, berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Maka peran sebagai guru penggerak harus bisa mendorong terwujudnya hal-hal tersebut. Yang terakhir yaitu keterkaitan budaya positif di modul 1.4 ini dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah budaya positif akan muncul dari prakarsa perubahan yang sudah digagas sebelumnya melalui visi guru penggerak yang tentunya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini alhamdulillah sudah saya pahami. Hal-hal yang berkaitan tentang teori kontrol, tentang teori motivasi, hukuman ataupun penghargaan, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Saya berusaha meresapi seluruh konsep tersebut diwujudkan dalam diri, kemudian berbagi dengan teman guru di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya di sini dan ternyata di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia tentang penghargaan. Ternyata penghargaan ini tidak selalu berdampak baik. Kenapa? Karena dapat merusak hubungan antara seorang guru dan murid dan juga bisa mematikan kreativitas. Karena murid yang melaksanakan atau melakukannya hanya ingin penghargaan atau upah saja. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah biasanya saya melakukan kontrol sebagai pemantau terhadap kesalahan murid. Jadi hanya sebagai pemantau saja, kemudian mencoba berdialog seperti yang ada pada praktek segitiga restitusi. Namun dialog saya hanya belum sampai pada menanyakan keyakinan. Padahal seharusnya keyakinan kelas atau sekolah itulah yang menjadi peranan penting dalam praktek segitiga restitusi untuk mencapai budaya positif di sekolah atau di kelas. Saya menangani siswa yang datang terlambat ke sekolah, dan yang kedua siswa yang tidak mau melaksanakan piket kelas. Maka saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi dan tertantang untuk terus memperbaiki diri dalam menerapkan budaya positif yang diwujudkan di kelas maupun di sekolah. Yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai tumbuhnya motivasi internal yang terjadi pada murid dalam melaksanakan budaya positif di kelas atau sekolah ini. Namun ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh adalah komitmen dari para guru sebagai teladan dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Sebelum saya mempelajari modul ini, terus terang saya hanya sering melakukan kontrol sebagai pemantau, sehingga perasaan saya saat itu merasa bersalah karena tidak bisa banyak merubah kepada hal-hal yang lebih positif. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha melakukan kontrol manager sehingga perasaan saya lebih tenang, karena ternyata dengan komunikasi itulah lebih penting
dalam melaksanakan budaya positif di sekolah atau di kelas ini. Sebelumnya saya pernah menerapkan langkah dari segitiga restitusi ini, namun hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Mempraktikkannya pun sepertinya kurang efektif ya. Jadi hanya selewatan sambil berjalan di lorong-lorong kelas atau sekolah, sehingga pelaksanaannya belum bisa secara intensif dan efektif. Hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif menurut saya adalah adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid di rumah, sehingga murid akan terbiasa dan menjadi karakter atau kebiasaan mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih kawan-kawan Syarif Hidayat sudah menonton. Salam positif dari kami, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bekasi, BPGP Jawa Barat. Senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan.